Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu adalah utusan, dan ada diksi juga Bang Zuma mengatakan bahwa Yesus itu sebagai utusan dia menyembah Elohim. Berarti Bang Zuma percaya Elohim begitu. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Gini ya. Saya udah membaca ya kitab-kitab ya. Yesus juga menyatakan bahwa hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Dan mengatakan bahwa ingatlah bangsa Israel, ingatlah bahwa Tuhan kita itu Esa. Ya. Itu yang aku tanamkan, dan saya ingin mempertanyakan ke Abang Zuma itu, ya kenapa Abang Zuma itu tidak sadar-sadar? Yesus sudah menjelaskan tentang semua itu, tetapi kenapa Abang Zuma tahu tetapi tidak mau menerima hal itu? Abang Zuma udah belajar ya. Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah. Artinya tidak ada Allah lain lagi. Jadi Allah yang benar itu yang Yesus perkenalkan. Yang jadi masalah kenapa kalian sampai sekarang ini tidak mempercayai Allah yang benar itu, karena tidak ada Allah lagi, karena Yesus sudah berkata hanya satu-satunya Allah yang benar itu. Dan seluruh nubuatan tentang para nabi-nabi tidak ada lagi setelah Yesus, karena untuk nabi-nabi itu berakhir sampai di zaman Yohanes. Makanya kalau kami Kristen seluruh Indonesia, seluruh dunia tidak mengakui junjungan kalian itu sebagai ya maaf ya nabi ya gitu. Jadi ya harusnya kalian sadar ya, Yesus sudah memperkenalkan Allah yang benar itu, kenapa kalian menolak? Gitu saja. Di dalam kitab saudara jelas dikatakan, barakallahu fiik, di dalam kitab saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya hanya ada Yohanes terakhir nabi, kebohongan Paulus ini gimana caranya kita tutupi? Karena Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus itu juga ada nabi. Siapa nabi yang dimaksud oleh Paulus yang ada di Korintus? Kalau Anda mengatakan bahwa nabi itu terakhir di Yohanes. Ya udah, Abang tunjukkan aja setelah Yesus, di mana tunjukkan nabi yang membawa ajaran yang terbesar setelah Paulus yang Anda tanya. Paulus yang Anda tanya. 1 Korintus 12 nomor 28 kata Paulus, Elohim telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Nah, ini surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus, bahwa ternyata di tengah-tengah jemaat mereka itu ada nabi. Siapa nabi yang diutus ke Korintus itu setelah Yohanes? Ya, kalau Abang Juma tanya gitu, Abang Juma tahu. Tunjukkan siapa dia dan siapa yang setelah Yesus menyebarkan Paulus yang Anda tanya, jangan saya. Paulus yang mengatakan di tengah-tengah jemaat Korintus ada nabi, jangan saya yang Anda tanya. Iya, soalnya di dalam kitab Torah Yesus tidak pernah mengatakan hal itu. Berarti Paulus bohong. Wah, dia nggak bohong, tetapi ini ucapan Paulus. 1 Korintus 12:28, di tengah-tengah jemaat itu ada nabi. Siapa nabi yang ada di Korintus? Ya nggak tahu, tetapi intinya setelah Yesus tidak ada nabi lagi, karena berarti Paulus bohong. Berarti Paulus bohong. Iya, nggak bohong gimana? Paulus tidak pernah membangkitkan ajaran-ajaran baru lagi untuk melebihi. Itu dia mengatakan ada nabi di tengah-tengah jemaatnya, tuyul. Iya, tetapi tunjukkan di mana ajaran. Ya Paulus yang harus kau minta, tunjukkan nabi yang ada di jemaatnya itu siapa. Bukan, harus. Kalau di Antioquia, di Antioquia ada lagi nabi setelah Yohanes. Pertama nabinya adalah Simeon, yang kedua Lukius, yang ketiga Menahem, yang keempat Saulus. Itu ada nabi setelah Yohanes.
Iya bang, tapi intinya gini bang ya, ya Apa? kalau orang Kristen sedunia tidak mengakui ya Muhammad itu sebagai nabi ya. Ya, Karena enggak. kalau kita belajar Tidak butuh pengakuan dari manusia palsu yang tak berakal. Emang ada paksaan untuk beriman kepada Nabi Muhammad? Ada paksaan? enggak bang. Nggak Tapi ada, kalau- nggak ada. Kenapa orang Kristen yang Anda maksud tidak mau menerima Nabi Muhammad? Karena kalau menerima Nabi Muhammad, kalian tidak bisa makan babi. Hah? Kalian tidak Bang, bisa urut bukan kulo. begitu, Bang. Janganlah Kalian tidak seperti bisa itu. makan anjing. Kalian tidak bisa makan biawak. Kalian tidak bisa makan kecoa, cicak, kadal, buaya, kuda Bang, kemarin nil. ada yang makan Itu biawak loh. juga bang, bukan orang Karena kami, segala Bang. sesuatu Abang jangan halal. ikut kami, rata, Kalau Bang. Anda masuk Islam, percaya kepada Nabi Muhammad, Anda nggak bisa makan nyamuk, nggak bisa makan cicak, nggak bisa makan kalomang, nggak bisa makan buaya kamu, nggak bisa makan ular, nggak bisa makan ular naga, nggak bisa makan kuntilanak, tuyul, hantu nggak bisa kalian makan kalau kalian percaya kepada Nabi Muhammad. Makanya kalian tidak mau percaya. Ayo. Bang, jangan kau ngomong lucu-lucu gitu lah bang. Enggak lucu pula. Emang kau dengar saya tertawa? Kalau saya tertawa itu baru lucu. Di sini. Sekarang saya tanya samamu, kalau kamu percaya Nabi Muhammad, apakah kamu masih bisa makan babi? Bang, bagaimana aku percaya dia sedangkan dia ada membohongi dirinya sendiri? Bagaimana kau mengatakan? Saya tanya samamu, kalau kau percaya Nabi Muhammad, apakah kau masih bisa makan babi? Masih bisa. Kalau misalnya contoh gitu saya masih makan. Berarti kau memang sudah gila. Kau cocoknya di bawah, kau di bawah. Kamu di bawah, silakan kau gosok gigimu pakai kulit durian. Jangan naik ke sini. Kau di bawah. Gosok gigi pakai rinso, pakai kulit durian biar gigimu bersih. Kau Ya, saya sapa dulu, silakan. Tristan L. Timothy, Kita sapa dulu Tristan. dibuka mute-nya. Iya, benar. edukasi kepada anak bangsa. Jangan ngajak gila aja sendiri, jangan naik di komal. Gila kok ngajak-ngajak. Mereka memperbodoh diri Gurunda. Tristan, Kristen, Ya, selamat malam semuanya. Ya, malam, silakan. Malam. Dapat 2 Banyuma. Saya udah 12 dari pagi Banyuma. Saya belum dapat nih, Bang. 12 saya dapat tadi Belajar pusing bahasa kepala. Indonesia. Ya, kalau boleh tahu, Tristan L. Timothy, Kristen Protestan apa Katolik? Eh, Kristen Protestan punya adik Pentakostan, jadi Kristen Pentakostan. Oh, Protestan. Ya, mau melanjut diskusi ya? Silakan. Ya. Jadi tadi saya beberapa mulai dari semalam saya belajar ya. Tentu ini kan spesial sekali buat saya ada Bang Zuma ya. Boleh nggak Bang Zuma orang di luar daripada Islam itu belajar tentang Islam? Boleh, Bang. Boleh. Wajib. Wajib sebelum masuk Islam itu belajar dulu. Nggak bisa masuk Islam tanpa belajar. Atau minimal, kalau ingin menemukan sebuah kebenaran kan kita belajar dulu, abangku. Kita mau memilih baju, pasti kita belajar untuk memilih dan menggunakan akal. Memilih makanan, pasti menggunakan akal untuk memilihnya. Nah, giliran memilih Tuhan, masa enggak dipilih dengan akal, kan gitu. Silakan. Ya, berarti jawaban Bang Zuma itu tepat sekali menurut saya. Artinya Islam itu kan terbuka untuk dipelajari oleh siapapun ya Bang Zuma. Betul sekali. Nah, jadi sebenarnya izin saya perkenalkan Bang Zuma. Siap. Saya ini udah capek sebenarnya menjadi seorang penghujat. Karena Ya. pada dasarnya kan itu nggak ada manfaatnya. Karena yang ada selain kita mengolok-olok apa yang diimani oleh teman-teman Islam juga, pada dasarnya dalam keimanan saya sebagai seorang Kristen kan
itu hanya nama-nama dosa aja. Jadi nggak ada manfaatnya. Jadi saya naik untuk belajar ya, dan tegur saya nanti Bang. Cuma mungkin teman-teman kalau misalnya narasi saya agak sedikit melenceng, mungkin tentu dalam hal belajar kan pasti menimbulkan banyak pertanyaan Bang semua. Kira-kira Abang bersedia nggak? Bersedia. Status belajar tapi ya. Siap. Oke. Boleh perkenalkan nama dulu Bang? Kalau nama ini nama anak saya, kebetulan nama anak saya nomor 3 Bang. Jadi Nama akunnya apa di sini? Tristan L. Timothy. Jadi saya asli orang Nias Bang semua. Oke, sip. Mungkin ada yang meragukan dengan kekristenan saya, atau mungkin saya berkata nyamar atau apa. Tadi saya sudah diskusi singkat lah bersama dengan Bang Jiman yang mualaf itu juga. Cuman waktunya agak kurang panjang gitu kan, karena saya berangkat mau kerja. Nah, yang mau saya tanyakan Bang Zuma, Siap. terkait dengan dalam pemahaman kami, Tuhan itu adalah sesuatu yang diikuti ya. Kepadanya kita menghambakan diri, kita memberikan kepatuhan kita. Nah, mungkin di dalam pemahaman teman-teman Muslim, Tuhan itu adalah pencipta ya, atau bagaimana Bang? Iya. Kalau di dalam Islam, Tuhan, kalau kita pelajari secara umum, jelas adalah entitas tunggal yang absolut, yang berbeda dengan makhluk. Jadi ada dua yang perlu dipahami ketika kita berbicara mengenai agama dalam konsep bertuhan. Yang pertama Tuhan, dan yang kedua adalah makhluk. Segala sesuatu di luar Tuhan itu makhluk. Nah, Tuhan ini adalah entitas tunggal yang absolut, sedangkan pada ufuk yang berbeda, kita manusia sebagai ciptaannya itu menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Tuhan tentu terbebas dari relativitas waktu, dan Tuhan itu terbebas dari ruang. Tuhan yang tak pernah terjangkau oleh akal atas segala kehendaknya. Jadi Tuhan itu adalah hakikat yang tak pernah mampu ditatap panca indera oleh manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Sedangkan kita makhluk berada pada ufuk di mana dimensi kehidupan kita terkekang oleh waktu, tergiring oleh waktu dan juga ruang. Itulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya dan tidak serupa dengan apapun. Nah, kalau dalam Islam, Tuhan secara garis besar di dalam sebuah surah disebut Al-Ikhlas. Surat ini kemudian menyatakan kepada kami sebagai seorang Muslim, hakikat pencipta langit dan bumi itu adalah ahad. Pencipta langit dan bumi itu satu, esa. Allahus Samad, Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan itu tidak satu apapun yang setara dengannya. Itu konsep Tuhan. Oleh karena itu, umat Islam ketika berbicara mengenai Nabi, berbicara mengenai Rasul, ada yang jalan di atas air, ada yang menghidupkan orang mati, ada yang orang lumpuh berjalan, bla 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 dan seterusnya, tidak akan pernah membuat umat Islam jatuh cinta dan mendewakan dia atau menuhankan dia. Mereka hanya kami dudukkan sebagai manusia yang memiliki kemudian kuasa yang diberikan oleh Sang Khalik, yang entitas absolut tadi. Itu. Jadi umat Islam ketika melihat Yesus misalnya, umat Islam hanya mengatakan, oh dia utusan Tuhan, dia Rasul Tuhan, dia wakil Tuhan, dia duta Tuhan. Dia bukan Tuhan. Kenapa?
Karena dia makhluk serupa dengan makhluk yang lain. Karena dia terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu dia bukan Tuhan, sehebat apapun dia. Seperti itu, Bang. Silakan, Pak Tauti. Baik, sepintas jujur Bang Zuma, saya agak tahu ya terkait dengan surat apa ya yang Bang Zuma sebutkan tadi, Al-Ikhlas kalau nggak salah. Saya sampai hafal itu bunyinya, bahkan di Al-Fatihah juga saya sampai hafal gitu Pak. Iya, alhamdulillah. Saya ada pertanyaannya begini. Lalu bagaimana dengan Al-Jinsiyah nomor 23 dan Al-Furqan nomor 43? Di situ ada konteks bahwa mereka mempertuhankan hawa nafsunya atau keinginannya. Itu bagaimana itu? Iya. Jadi kalau dikatakan mempertuhankan hawa nafsu, Al-Quranul Karim, apara'aita man ittahaza ilahahu hawa. Jadi ketika Allah kemudian menorehkan pengajaran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tahukah kamu wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, contoh, minta kasih contoh. Orang Yahudi beribadah dalam bentuk ritual ibadahnya itu ada tujuan, yaitu menyembah kepada hakikat yang memberi perintah. Keluaran 31 nomor 14, kuduskan hari Sabat. Dan kalau ada yang tidak mengkuduskan, bunuh. Ketika orang Yahudi mentaati perintah untuk mengkuduskan hari Sabat, maka yang dituhankan, yang diilahkan adalah yang memberi perintah. Siapa itu? Elohim. Itu jelas itu. Umat Islam diperintahkan kemudian, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ya, wahai orang-orang beriman, maka bila engkau diseru untuk ibadah seperti ibadah Jumat, maka lakukanlah. Maka umat Islam kemudian berbondong-bondong ke masjid hari Jumat beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Umat Islam menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Yahudi menjadikan Elohim sebagai Tuhannya. Karena ada perintah. Siapa mereka yang menuhankan hawa nafsu? Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, orang-orang Kristen berbondong-bondong ke gereja, apakah itu mengikuti hawa nafsu keinginan? Atau dia dihipnotis? Atau mereka tertidur berjalan, bermimpi mereka itu serentak seluruh dunia orang Kristen bermimpi, tertidur berjalan ke gereja? Atau itu karena mengikuti hawa nafsu? Ada nggak perintah Elohim? Tak ada. Ada nggak perintah Yesus? Tak ada. Ada nggak perintah kemudian dari Allah? Tak ada. Tak ada perintah. Lalu siapa yang menggerakkan diri mereka menuju ke gereja? Hawa nafsu. Inilah yang dimaksud. Menuhankan hawa nafsunya. Padahal perintah Elohim Sabtu. Tapi mereka kompak menuhankan entah siapa di hari Minggu. Itu. Apara'aita man ittahaza ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'i wa qalbi. Tahukah engkau wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya? Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Tak ada. Bang Suma datang siang malam 24 jam. Mana perintah ibadah hari Minggu? Mereka dengar. Mereka melihat bacaannya, melihat. Mereka tahu. Tapi kenapa kemudian mereka tidak bergeming untuk meninggalkan ajaran yang tak ada perintah? Karena ada yang maha kuasa. Wa ja'ala ala basyarihi gishawah.
tak ada yang mampu kemudian untuk menolong mereka. Tak ada. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Tak ada. Afala tazakkarun. Maka apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran daripada itu? Kenapa mereka dibiarkan sesat? Karena mereka pantas untuk sesat. Kenapa? Diberi mata tapi mereka tidak mendengar, melihat. Diberi kuping, mereka tak mendengarkan. Diberi hati, tapi mereka tidak menggunakan itu semua untuk menelaah kalamullah, firman Allah. Itu jelas itu, Bang. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa ada orang yang menuhankan hawa nafsu? Ya mereka meninggalkan keinginan-keinginan Tuhan menuju kepada keinginan hawa nafsu. Tuhannya mengatakan, Tuhan itu satu. Kenal Tuhan satu-satunya Tuhan. Kenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu ucapan. Tapi apakah mereka mau mendengar? Tidak. Mereka lebih mendengarkan hawa nafsu. Jangan engkau makan babi. Apakah ada perintah dari Elohim makan babi? Ada perintah dari Yesus makan babi? Tidak ada. Tapi kenapa mereka kemudian memakan babi? Adakah perintah? Tak ada perintahnya. Lalu siapa yang merintahkan? Hawa nafsu. Itu jelas itu, Bang. Jadi bagi kami umat Islam, materi seperti itu sudah terpampang di hadapan kami bahwa Al-Quran menguraikan suatu kebenaran yang mutlak tidak bisa kita lari dari kenyataan yang ada di sekeliling kita. Itu fakta. Silakan. Baik, tadi saya kembali ke awal ya. Kenapa saya tanyakan tadi dalam konteks keimanan Islam itu Tuhan itu apa? Pencipta. Nah, ketika Bang Zuma menjelaskan itu, saya masih belum masuk sih, Bang. Karena kenapa? Dalam konteks itu menuhankan hawa nafsu. Nah, bukan berarti kan menganggap hawa nafsu itu adalah sebagai pencipta. Atau bagaimana, Bang Zuma? Iya, Tuhan dalam kategori kita sebagai orang Indonesia, Tuhan itu adalah junjungan kita yang kita idolakan, yang kita menghambakan diri kepadanya. Menghambakan artinya ketundukan. Ketika kita menundukkan diri kepada nafsu, berarti kita menuhankan nafsu. Itu tadi contohnya. Sedangkan umat Islam pingin pun melakukan hal seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. Pingin ke rumah ibadah di hari libur, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Pingin makan semua makanan-makanan yang ada. Pingin umat Islam itu. Tetapi umat Islam tidak mengikuti hawa nafsunya. Umat Islam lebih tunduk kepada Tuhannya. Sehingga umat Islam tidak melakukan hal yang sama. Nah, kalau Tuhan memberikan perintah, perintahnya jelas. Perintah inilah yang dibawa oleh para nabi. Jangan kau makan babi. Jangan makan babi. Orang yang tunduk kepada perintah itu berarti dia mentuhankan kepada yang memberi perintah. Siapa yang memberi perintah? Pencipta langit dan bumi. Apa katanya? Jangan ente makan babi, itu haram bagimu. Itu perintah. Kalau kita tunduk kepada perintah itu, hawa nafsu kita kalahkan. Hawa nafsu tunduk. Hawa nafsu mengatakan, waduh enak kali ini capcainya campur dengan kuah babi, ada lemak babinya lagi, enak kali ini. Itu nafsu. Tapi dia tunduk karena ketakutannya kepada Tuhannya. Tuhannya mengatakan, awas jangan kau makan, itu haram. Nah, sedangkan kalian, maaf, dalil kalian bantah, dalil kalian batalkan, Tuhan kalian belakangi, menuju kepada perintah siapa? Nafsu. Adakah kalian mau makan babi sehingga kalian mau makan? Ada. Nafsu enggak? Nafsu. Mau enggak kalian? Mau. Kalian turutin enggak? Turutin. Apa perintah Tuhannya? Jangan makan babi. Mana yang kalian pilih? Hawa nafsu. Inilah yang dikatakan Quran. Ada yang lebih menuruti hawa nafsunya. Berarti beribadah, mengibadahi keinginannya sendiri. Menghambakan diri kepada hawa nafsunya sendiri. Itulah yang terjadi. Coba, ada nggak perintah Tuhan, Elohim, makan babi? Nggak ada. Tapi mereka kemudian mengatakan boleh makan babi. Dengan tafsiran-tafsiran mereka demi untuk memuaskan hawa nafsu mereka.
Maka mereka mempertuankan, mereka menghambakan diri kepada nafsunya sendiri. Itulah yang dikatakan menuhankan hawa nafsu. Silakan. Baik, Bang Zuma. Tadi juga mungkin saya perlu belajar ya terkait itu juga. Tadi ada statement Bang Zuma yang menurut saya sangat menarik sekali, bahwa Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Dan ada diksi juga Bang Zuma mengatakan bahwa Yesus itu sebagai utusan, dia menyembah Elohim. Berarti Bang Zuma percaya Elohim begitu? Jadi gini abangku, di dalam surah Al-Baqarah ayat suci Al-Quranul Karim ayat 136, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Umat Islam diajarkan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang disembah oleh keturunan mereka, Bani Israel. Nah, rupa-rupanya ketika kita berjumpa dengan orang Yahudi keturunan Bani Israel, mereka menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, yang mereka sebut dengan sebutan Elohim. Kami menyebutnya Allah, mereka menyebutnya Elohim. Hakikatnya sama, maha suci. Yesaya 5:16. Al-Quranul Karim juga menerangkan subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Jelas itu adanya. Nah, sekarang ketika Yesus itu diutus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti Tuhan yang dimaksud Yesus ini siapa? Yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kami sebut Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Dalam konsep Yesus, manusia, nabi, rasul kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, kami mengenalnya dengan sebutan Isa. Wa is qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Isa, Yesua, Isa itu adalah utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Jadi kami mendudukkan manusia mulia ini sebagai rasul, utusan pencipta langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Makanya kalau dikatakan dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Siapa itu yang dimaksud? Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Yang Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus, Yesua, Isa, Rasulullah. Itu iman kami. Makanya umat Islam itu begitu bertemu dengan orang Kristen, orang Islam itu ya ongkang-ongkang kaki. Kenapa? Ibadahnya umat Islam, ibadah yang cakupan muatannya adalah beriman kepada sosok manusia mulia yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel lahir tanpa ayah, membawa hikmat Injil dan mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Yesus? Hidup kekal, mereka mengenal Yesus Kristus yang adalah diriku sebagai utusan Tuhan, Rasulullah. Aman Islam? Aman. Hidup kekal? Hidup kekal. Bagaimana dengan Kristen? Wah, mulut mengatakan Yesus itu memang rasul. Coba intip pada hari Minggu, siapa yang mereka sembah? Yesus, Pak. Berarti lain di mulut, lain di praktek. Itu apa namanya? Munafik, bohong, mengelabui, pendusta. Kemana perginya pendusta? Surga apa neraka? Ya neraka, udah pasti itu. Kalau umat Islam, mulut berkata dia nabi, mulut berkata dia rasul, mulut berkata dia utusan Tuhan, sampai mati umat Islam dia menganggap dia hanyalah utusan Tuhan. Hidup kekal nggak tuh? Hidup kekal.
Nanti di padang mahsyar Yesus bertemu dengan umatnya Nabi Muhammad. Oh, ini yang namanya Yesus ya, Masya Allah. Yesus, halo bro, kawan. Ternyata yuk keren juga ya, pernah jadi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Keren, keren. Oh iya bro, memang saya utusan Tuhan untuk kaum Bani Israel. Selamat ya Yesus, ya selamat kawan. Nanti kita jumpa di surga ya, iya. Tapi kalau Kristen yang ketemu dengan Yesus, Yesus, apa lo? Lu kan mau ngomong apa lo? Gue siapa? Gue siapa? Mau ngomong apa lo? Lu kan ini bro, apa? Aku ini siapa? Kau kan Tuhan Rasul Tuhan, Tuhan Rasul. Maksudnya Tuhan Rasul Tuhan maksudnya apa? Kamu kan Rasul sekaligus Tuhan. Ilmu dari mana lu dapat? Ada deh. Nah, udah kau, penjahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Yohanes 17, Yohanes 7, nomor 22, nomor 23. Bahaya. Makanya, aduh, mumpung masih ada kesempatan, yuk mari gunakan akal sehat. Silakan saudara. Baik, terima kasih penjelasannya Bang Zuma. Sama-sama. Semakin dalam ya saya mau belajar ini. Tadi Bang Zuma berkata bahwa dari Bani Israel ya. Misalnya Abraham atau Ibrahim dalam iman Islam ya. Ishak, Ismail, Musa dan sampai kepada Yesus begitu. Itu dari Bani Israel semua kan. Nah, kalau ditelusuri secara mendalam, nabi-nabi ini ya dia berbahasa apa? Dari otomatis kan dia dari Bani Israel. Tentunya dia berbahasa apa? Penyebutan nama Tuhannya itu dalam bahasa Bani Israel apa? Begitu Bang. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam melalui Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran wahai Nabiku Muhammad, telah ada kitab yang aku wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai imam, sebagai panutan, sebagai teladan dan sebagai rahmat bagi kaum Bani Israel. Al-Quran yang aku wahyukan ini wahai Nabi Muhammad adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang berbahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muhsin. Sedangkan Al-Quranul Karim menjelaskan wa ma arsalna kata-kata Allah Al-Quran, tiadalah aku mengutus seorang rasul illa bilisani kaum, kecuali dalam bahasa kaumnya. Nah, jadi Allah mengutus Nabi Musa dalam bahasa kaumnya. Allah mengutus Nabi Ibrahim dalam bahasa kaumnya. Allah mengutus Nabi Isa dalam bahasa kaumnya. Kalau misalnya kaumnya menggunakan bahasa Ibrani, berarti Ibrani. Kalau kaumnya berbahasa Aram, berarti bahasa Aram. Kaumnya bahasa Yunani, berarti bahasa Yunani. Karena Allah mengatakan illa bilisani kaum, kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Tiadalah aku mengutus seorang nabi atau rasul melainkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab kala itu sebagai awal risalah kenabiannya, maka menggunakan bahasa Arab ketika menceritakan tentang keadaan masa Nabi yang lalu dan juga kitab-kitab mereka masa lampau. Maka Allah menceritakan berulang kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Begitu Bang. Baik. Tadi Abang katakan dia nabi-nabi itu berbahasa sesuai dengan bahasa kaumnya gitu ya. Iya. Dan Tuhan, saya secara general aja ya, Tuhan pada masa itu berbahasa kepada misalnya Nabi Bani Israel ya, dari Yakub begitu. Nah, dia berbahasa Ibrani atau mungkin Aramaik ya, atau bagaimana Bang Zuma? Karena
kenapa kok ditransfer atau ditranslate ke bahasa Arab kalau dia berbahasa kaumnya sendiri? Begitu Bang. Iya, kan sudah jelas tadi, sahabat. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Wa hasa kitabu musaddiqul lisanan Arabiyyah. Jadi Torah diwahyukan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Musa menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Isa. Nabi Muhammad diutus menggunakan bahasa Quran, bahasa Arab kepada kaumnya, di mana risalah kenabiannya itu di tengah-tengah bangsa yang menuturkan bahasa Arab. Adalah satu hal yang aneh. Nabi Muhammad umatnya bahasa Arab, Allah berfirman kepadanya menggunakan bahasa Ibrani. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya, kata Quran, diwahyukan dalam bahasa kaumnya. Kok Nabi Muhammad justru bahasa lain? Harus menggunakan bahasa Arab. Jadi ketika Allah menceritakan tentang keadaan Nabi Musa dengan kaumnya, maka Allah menceritakan cerita itu kepada Nabi Muhammad dalam bahasa kaumnya Nabi Muhammad. Sama seperti saya nih sekarang. Ada kejadian di kota Makassar. Lalu di kota Makassar orang menggunakan bahasa Makassar. Tiba-tiba saya berada di tengah-tengah orang Madura. Saya menjelaskan kejadian yang ada di Madura ini, di Makassar ini, tentu menggunakan bahasa orang Madura di sana. Tidak mungkin saya sampai di sana saya menggunakan bahasa Makassar. Sare batangku ningkai hadere kamakaman nia sesuatu yang ku bicara rikat tingaseng. Orang Madura langsung apa? Ngomong apa sampean? Kaman ya sare batang. Anjo bangiya kucini ki pa bombong aluka jangang. Tapi tena tahu ero akana nia paluka malah kibeng lumpudu di batana. Orang Madura mengatakan apa naka ini ngomong apa iki mas? Turun dari mimbar lempar batu. Nggak bisa. Saya harus menggunakan bahasa orang Madura dengan menjelaskan apa yang terjadi di tengah-tengah orang Makassar. Maka apa yang saya katakan kepada mereka? Cikali, engkau tuh melo upadaki, make derwan ye iruntuk lalu kasih bom pangamanu. Baru orang Madura ngerti. Kalau bukan bahasa mereka mana mengerti? Harus bahasa yang sesuai dengan bahasa. Nah, ini yang lucu. Yesus orang Ibrani, Yesus orang Yahudi, Yesus penutur Aramaik, kitabnya Kristen bahasa Yunani. Kan lucu itu tidak nyambung itu. Itu tidak nyambung Bang. Saya kira begitu. Baik Bang Zuma. Mungkin saya perlu follow Bang Zuma ya, dan teman-teman yang jangan dipaksa saya untuk buka kamera dulu sebentar karena iya lebih baik nggak usah Bang, untuk sementara ini nggak usah. Tadi Bang Zuma ada berbicara terkait dengan Injil begitu ya. Iya. Kalau saya baca literasi teman-teman Islam, ada 6 rukun iman ya, kalau saya nggak salah tolong dikoreksi. Salah satunya percaya kepada kitab para nabi. Iya. Injil, Taurat dan Zabur begitu. Iya. Dan Al-Quran mungkin ya. Nah, pertanyaan saya, Injil menurut pemahaman teman Islam itu yang bagaimana? Oke. Jadi Injil dalam kaidah Islam adalah wahyu Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kemudian kaumnya untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Fattakullah wa ati'un. Takutlah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah kaumnya, memberitakan segala firman yang Tuhan berikan untuk disampaikan kepada Bani Israel. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah, kata Nabi Isa.
Aku diberikan oleh Allah ketetapan-ketetapan dan aku diberi wahyu. Aku adalah nabi, penerima firman yang akan aku sampaikan kepada kaumku Bani Israel. Al-Quran surah Ali Imran. Surah Maryam. Nah, ini bukti bahwa Nabi Isa itu memang membawa sebuah pengajaran kepada kaumnya Bani Israel. Tapi yang dia bawa bukan kitab Markus, bukan kitab Matius, bukan Roma, Galatia, Filipi, bukan juga Lukas, bukan kisah para rasul. Tetapi Nabi Isa menerima firman dan menyampaikan firman itu kepada kaumnya Bani Israel. Adapun Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab lalu mengatakan ini dari Allah hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran. Apa kata Nabi Muhammad? Diperintah oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Wahai Nabi Muhammad, seru mereka. Siapa itu? Pernah aku beritahu, aku beri Injil. Seru mereka. Apa kata Nabi Muhammad seruannya? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 18. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan, yaitu Rasulku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi untuk berseru kepada orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, aku utusan Tuhanmu kepada kalian untuk menceritakan, untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ini tuduhan. Al-Quran menuduh ahli kitab menyembunyikan Torah, menyembunyikan Mazmur, dan menyembunyikan kemudian Injil. Nah, sekarang mari kita buktikan. Kalau Injil Yesus bisa dibuktikan keberadaannya oleh orang Kristen hari ini, Al-Quran gugur. Saya bacakan sebuah dalil di dalam Markus 1 data nomor 14 diterangkan begini. Lalu sesudah Yohanes ditangkap, Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Di dalam Yohanes 1, Yesus memanggil Filipus untuk ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi yang ke Galilea itu adalah Filipus, muridnya bersama dengan Yesus untuk apa? Mengajarkan Injil Allah. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8, jelas sekali tertulis di sana bahwa Filipus murid Yesus yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan kemudian Injil Allah, tertulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Subhanallah. Bible menjawab apa yang Al-Quran katakan, bahwa ahli kitab menyembunyikan kitab. Apa buktinya? Yesus punya ketetapan, Yesus punya kitab. Kenapa bisa dikatakan Yesus punya kitab? Karena diceritakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Nas itu artinya sesuatu yang tertulis, naskah. Berarti ada tertulis. Apa itu? Injil Yesus. Berarti Injil Yesus itu tertulis, diberitakan oleh Filipus. Kenapa harus Filipus? Karena Yohanes 1 mengatakan, Yesus memanggil Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah denganku. Kemana? Ke Galilea. Ngapain? Memberitakan Injil. Filipus memberitakan Injil Yesus. Kata Quran, orang Yahudi, Bani Israel menyembunyikan Injil. Injil siapa? Injil Yesus. Injil Isa. Tidak percaya? Silakan Anda tunjukkan Injilnya Yesus yang diberitakan oleh Filipus ketika dia di Galilea kepada di hadapan sida-sida untuk memberitakan Injil dalam nas yang kemudian diceritakan dalam Bible itu sendiri. Ada enggak? Ada enggak orang Kristen yang mampu menunjukkan Injil Yesus yang diberitakan berdasarkan nas yang Filipus bacakan? Ada enggak?
nehi-nehi merica ketumbar jahe. Sampai kemudian kuda bisa pakai sepatu hak tinggi dan sepatu bola, tidak akan ada orang Kristen yang mampu menunjukkan Injil Yesus. Artinya Al-Quran betul dengan mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabiku Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Terlalu berani Quran ini. Terlalu berani. Padahal Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Nabi Muhammad tidak pernah berkongko-kongko dengan penulis Bible. Nabi Muhammad tidak bisa membaca Bible bahasa Yunani. Nabi Muhammad tidak pernah masuk ke perpustakaan, ke museum untuk melakukan penelitian. Seketika datang wahyu kepadanya melalui Roh Kudus. Katakan kepada ahli kitab, wahai Nabi Muhammad, engkau aku utus untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang mereka sembunyikan. 1400 tahun silam tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang berkatakan, ayo kita tampilkan kitab yang disembunyikan itu supaya Al-Quran itu batal. Sampai hari ini orang Kristen sampai ke Samudra Pasifik, sampai kemanapun di segitiga Bermuda dia mencari Injil, tak akan pernah mereka temukan. Subhanallah. Saya kira begitu, Bung. Saya semakin banyak pertanyaan Bang Zuma. Bersedia nggak Bang Zuma ya? Silakan, Abang, silakan. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau saya tidak sanggup bayar jawab, saya akan belajar lagi. Silakan. Bukan, maksud saya ada waktunya nggak untuk ini apa namanya? Ada. Oke. Nah, tadi Bang Zuma berkata bahwa Injil itu disembunyikan. Ada juga saya sering dengar bahwa Injil itu sudah dipalsukan, Bang. Itu terkait narasi itu bagaimana? Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Tuh, bahkan Al-Quran mengatakan, bagaimana mungkin engkau menginginkan mereka beriman, padahal sebagian dari mereka membaca firman Allah, tetapi mereka menyembunyikan, mereka mencampur adukkan yang hak dan yang batil, padahal mereka sesungguhnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini Al-Quran yang mengatakan, mereka mencampur adukkan antara hak dan yang batil, antara firman Tuhan dengan perkataan manusia. Dan itu juga diterangkan kok di dalam kitab mana itu? Yeremia berapa itu? 18 kalau nggak salah. Bagaimana mungkin engkau mengaku bahwa engkau memiliki Taurat Tuhan, sedangkan si pena palsu telah membuatnya menjadi dusta? 2 Petrus 2 malah dikatakan dengan sangat jelas, ada kemudian penyesat yang tampil di tengah-tengah kamu yang memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam. Jadi kalau dikatakan mencampur adukkan, Al-Quran mengatakan itu memang betul. Kenapa memang betul? Cobalah lihat. Yang mereka kumpulkan menjadi satu cerita, paragraf, bab, dikumpulkan menjadi sebuah buku atau kitab, itu adalah hasil penyelidikan, hasil penelitian. Nah, kalau hasil penelitian dari kesaksian-kesaksian yang tidak dikenal, tentu di situ ada benarnya, di situ ada salahnya. Berarti bercampur aduk. Berbeda ketika lisan Yesus yang sampai kepada penulis menerima, menghafalkan, lalu membukukannya, itu ya pantas untuk kita tidak ragukan. Tapi faktanya sekarang, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada murid-muridku, dan murid-muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ketika saudara kita Kristen ditanya, murid-murid Yesus menerima segala firman dari Yesus. Kalau ente pade adalah seluruh kalian ini adalah murid Yesus, tolong tunjukkan firman pertama yang Yesus sampaikan kepada murid itu yang mana? Sebagaimana Nabi Muhammad ketika ditanya, mana firman pertama yang Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Itu wahyu pertama. Kalau murid-murid Yesus tentu tahu. Murid-murid Yesus pasti paham. Ini loh wahyu pertama yang Yesus sampaikan kepada kami.
Yohanes 17:8 jelas dikatakan, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Oke, kita deteksi Kristen. Wahai Kristen, apakah kalian pengikut Yesus? Apakah kalian murid Yesus? Ya, kalau kalian benar-benar murid Yesus, tolong tunjukkan wahyu pertama, firman pertama yang Yesus sampaikan kepada kalian itu yang mana? Enggak ada, Bang. Lalu yang kalian terima apa? Firman pertama, atau karangan pertama, atau sabda pertama, atau ucapan pertama, atau karangan pertama yang Lukas sampaikan kepada kami, yang Markus sampaikan kepada kami, yang Matius dan Yohanes sampaikan kepada kami, yang Paulus yang sampaikan kepada kami. Bukan itu yang aku minta. Yang aku minta adalah wahyu atau firman pertama dari Yesus itu yang mana? Ada? Kristen tak sanggup menunjukkan sampai hari ini. Artinya yang menerima firman dari Yesus bukanlah saudara kami Kristen, tetapi murid-muridnya. Nah, kalau misalnya ternyata betul bukan muridnya, lantas mereka punya kitab, berarti itu sudah bercampur aduk. Saya ulang ya. Yesus yang mengatakan, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Lalu Yesus mengatakan di Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49, tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tapi dari Bapa. Nah sekarang, kalau itu kita dudukkan saudaraku, berarti Injil Yesus itu tak ada kemudian satupun perkataan yang berasal dari hawa nafsu Yesus. Melainkan semua yang disampaikan dalam Injilnya adalah ucapannya dia sendiri yang berasal dari Tuhannya. Sedangkan Lukas lebih banyak ucapan Lukas, Markus lebih banyak ucapan Markus, apalagi Paulus 13 buku itu ucapan Paulus semua. Lalu bagaimana dengan ucapan yang ada dalam sebuah kitab yang Anda katakan sebagai ajaran Yesus? Contoh, bagi mereka cocok yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Peribahasa masuk ke dalam Bible. 2 Petrus 2 nomor 22. Peribahasa masuk ke dalamnya. Maka bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke untahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini peribahasa masuk ke dalam Bible. Sedangkan Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Artinya, andaikan saja seluruh firman, ucapan Yesus, kita kumpulkan, kita bundel menjadi sebuah kitab, maka dalam kitab itu tak akan ada ucapan Yesus, apalagi Lukas, apalagi Markus, apalagi Matius, apalagi Paulus. Tidak akan ada ucapan-ucapan mereka ini. Tapi faktanya, Bible yang digenggam hari ini oleh orang Kristen, ucapan Yesusnya diperkirakan hanya 18% doang. Selebihnya adalah ucapan pengantar, salah satunya juga ada peribahasa yang diambil entah dari mana. Seperti itu saudaraku. Baik, sesuai yang saya katakan tadi ya, dengan iman teman-teman Muslim berkata bahwa percaya kepada kitab para nabi itu, Injil, Taurat, dan Zabur, Bang Zuma. Iya. Dan teman-teman Muslim mungkin percaya bahwa itu adalah firman Allah, kan? Betul ya? Iya betul. Yang datang kepada Nabi Isa, Nabi Musa, itu firman Allah, itu pasti. Oke. Lalu kalau itu adalah firman Allah, kenapa kita tidak bisa melihatnya sampai sekarang selayaknya Al-Quran itu, Bang? Ya, bagus. Jadi begini saudaraku, Al-Quran itu mendapatkan jaminan legalitas dari pencipta, dari yang mewahyukan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Nah, ada kemudian pernyataan yang mewahyukan Al-Quran, dia Allah yang menjaga Al-Quran itu. Kenapa Al-Quran itu harus dijaga? Karena Al-Quran itu
ditujukan kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia Al-Quran itu. Artinya bahwa apakah seluruh manusia pada tahun 2026 ini sudah lahir semua, sudah ada semua di bumi? Tidak. Mungkin 1000 tahun akan datang, akan masih banyak lagi manusia-manusia, miliaran manusia yang akan lahir di muka bumi ini. Maka mereka semuanya harus mendengarkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat. Sedangkan Torah itu hanya untuk kepada kaum Bani Israel doang. Injil hanya untuk kaumnya Nabi Isa doang. Dan itu sifatnya hanya sementara. Maka Allah tidak memberikan jaminan kepada Taurat, kepada Injil untuk dijaga. Carikan saya satu data di dalam Torah, di dalam Mazmur, di dalam Injil, atau di dalam kitabnya orang Kristen, apapun itu, yang mengatakan bahwa Tuhan akan menjaga firman tersebut. Itu tidak akan ada kita temukan. Artinya bahwa ketika kita berbicara mengenai nabi-nabi, nabi ini diutus bukan hanya sendiri. Nabi ini diutus secara berkelompok, meskipun dia didatangkan oleh Allah secara berangsur dan masa yang berbeda. Nah, oleh karena itu, saya kasih analogi. Indonesia ketika dibentuk menjadi suatu negara, Indonesia memilih presiden. Dipimpinlah kita oleh Presiden Soekarno dengan aturan-aturan main yang disebut undang-undang. Pemerintah, presiden pertama sejatinya 5 tahun, kemudian diganti oleh presiden kedua. Muncul kemudian era kepemimpinan mereka, disebutlah Orde Lama. Ketika muncul Orde Baru, Orde Lama tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena Orde Lama itu hanya pondasi. Dan kemudian hukum-hukum undang-undang kesempurnaan suatu negara. Karena kenapa? Undang-undang yang ada pada zaman Orde Baru itu hanya cocok untuk pada keadaan masa itu, cocok keadaan manusia pada saat itu, cocok perilaku kehidupan manusia pada zaman itu, baik dari segi disiplin ilmu maupun kemudian keadaan materi atau keadaan atau apapun yang mereka butuhkan. Setelahnya muncul Orde Baru, Orde Lama ditinggalkan. Apakah kemudian Orde Lama ini tidak bermanfaat untuk Orde Baru? Bermanfaat. Kenapa? Karena Orde Baru adalah kesempurnaan daripada Orde Lama. Nah, setelahnya kemudian datang lagi reformasi. Reformasi boleh membahas Orde Baru, boleh membahas Orde Lama. Tetapi reformasi semakin kemudian disempurnakan pola hidup berbangsa, semakin disempurnakan kemudian pola hidup bernegara, apapun yang menjadi unsur dari teori praktik kehidupan bernegara, itu diatur secara sempurna di dalam reformasi. Itulah gambaran Tuhan ketika mengutus Nabi. Pada zaman Adam tidak mungkin ada perintah wajib sholat 5 waktu. Pada zaman Nabi Abraham tidak mungkin ada kewajiban perintah untuk berhaji di Mekah. Begitu juga pada zaman Nabi Musa. Makanya Yesus sendiri mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran yang berkaitan dengan keadilan, penginsapan dunia akan dosa, dan juga keadilan. Maka ketika datang Nabi Muhammad, ajaran ini sudah sempurna, maka ajaran ini tak ada lagi nabi setelahnya, tak ada lagi kitab suci setelahnya, tak ada lagi pewahyuan setelahnya. Maka ini mutlak menjadi warisan sampai hari kiamat yang harus terjaga. Maka Allah memberikan legalitas itu. Allah memberikan legalitas itu. Makanya Al-Quran itu isinya setinggi apapun pengetahuan manusia tidak akan pernah bisa meninggalkan Al-Quran. Dalam arti kata, tidak akan pernah membuat Al-Quran itu terkalahkan. Tidak akan mampu kemudian secanggih apapun zaman menjadikan Al-Quran ketinggalan, hanyut, ditinggalkan oleh kecanggihan modernnya kemudian kehidupan manusia. Tak akan pernah. Secanggih apapun kehidupan manusia, sehebat apapun penemuan manusia, tentu Al-Quran tidak akan bisa tertinggal. Itulah bukti
bahwa Al-Quran ini adalah wahyu, perkataan dari Sang Yang Maha Mengetahui. Kenapa? Karena apapun yang ditemukan oleh manusia, Al-Quran sudah menguraikan jauh lebih dulu. 1400 tahun silam, bagaimana mungkin bisa terjaga dan tidak terbawa, tertinggal, hanyut oleh zaman yang serba canggih, serba modern. Contoh, ketika dalam kitab Ayub dikatakan langit bertiang, berguncang, bergoyang-goyanglah tiang-tiang langit. Nah sekarang di zaman modern ini ada nggak tiang langit? Bisa nggak dibuktikan? Tak ada. Al-Quran mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. 1400 tahun silam yang lalu. Apakah Nabi Muhammad tidak takut? 1000 tahun setelahnya ternyata ditemukan tiang langit. Kenapa dia mengatakan 1400 tahun silam langit ditinggikan dengan kokoh tanpa tiang? Sampai hari ini tidak ada yang pernah menemukan tiang langit. Bahkan Nabi Muhammad menceritakan bagaimana embrio, bagaimana kemudian api di dasar laut, bagaimana kemudian laut, ada 2 laut yang tidak bersatu, kemudian banyak hal-hal yang diceritakan Al-Quran baru ditemukan hari ini. Artinya semakin penemu-penemu para ilmuwan menemukan satu disiplin ilmu, begitu dia temukan, balik ke Al-Quran, ternyata 1400 tahun sudah ditemukan lebih dulu. Contoh, tentang sidik jari yang baru-baru ini ditemukan kemudian. Begitu dilihat dalam Al-Quran, ternyata 1400 tahun Nabi Muhammad sudah menjelaskan hal tersebut. Embrio, janin di dalam rahim, nanti ditemukan alat komputer USG, baru bisa diketahui bahwa embrio sifatnya seperti apa di dalam kandungan. 1400 tahun silam Nabi Muhammad sudah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim. Nah itulah kemudian bukti bahwa Al-Quran ini memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dan setinggi apapun pencapaian manusia, tidak akan pernah bisa meninggalkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman di dalam mengkaji keilmuan. Demikian. Mohon maaf kalau saya semakin kritis ya Bang. Silakan. Jadi sejatinya mungkin bagi saya secara pribadi itu kita harus paham apa yang kita tinggalkan dan paham apa yang kita anut, akan kita anut begitu. Jadi terlepas dari segala motivasi baik itu harta tahta dan jabatan ya gitu. Jadi kalau mencari kebenaran itu pure dari dalam hati. Jadi kalau baik itu mualaf atau mungkin murtadin, kalau seandainya itu ada dorongan apapun, iming-iming motivasi apapun, kalau bukan dari dalam hatinya, itu suatu saat akan bakal goyah dan kembali kepada habitatnya gitu. Jadi kenapa saya kritisi seperti ini Bang Zuma, ya sejatinya kan dalam hal beriman kan begitu ya Bang Zuma. Iya betul, Al-Quran memang seperti itu adanya. Al-Quran itu hanya sampai pada orang-orang yang menggunakan akal sehat. Tadi Bang Zuma berkata terkait dengan Injil dan Zabur bahkan Taurat. Lalu Bang Zuma, ketika Bang Zuma berkata tadi itu sudah disembunyikan kitab-kitab tersebut, lalu kenapa dalam Al-Quran bisa disebutkan terkait nama-nama nabi di luar daripada atau masuk di dalam keturunan Bani Israel itu? Informasinya dari mana? Kalau memang Injil, Taurat, dan Zabur itu sudah disembunyikan, lalu kenapa Al-Quran memuat nama-nama nabi itu yang dari Bani Israel gitu, Bani Israel, dan informasinya dari mana? Itu Bang. Iya. Jadi Al-Quranul Karim diceritakan dalam surah An-Nahl ayat 125. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Surah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad menerima Al-Quranul Karim itu dari pemberitaan Roh Kudus.
Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Katakanlah bahwa engkau menerima Al-Quran dari Roh Kudus, utusan Tuhanmu yang benar. Itu jelas tuh. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran dari Allah dengan kebenaran melalui Roh Kudus. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Itu Al-Quran katakan, Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Nabi Adam. Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub. Beliau nggak tahu. Apa yang diucapkan, apa yang datang, itu yang diucapkan. Apa yang diperintahkan, itu yang diucapkan. Nabi Muhammad tidak kemudian mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah An-Najm, madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiku anil hawa. Dan tidak pula apa yang diucapkan yaitu Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran tidak lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi Nabi Muhammad tidak mengarang terkait dengan nama-nama yang disebutkan itu adalah pengajaran Tuhan melalui Roh Kudus kepada dirinya. Dan Yesus juga mengatakan itu, bahwa Roh Kudus akan datang dan tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan itulah yang disampaikan. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Nah, ketika kemudian Nabi Muhammad datang padanya wahyu, ya, apa yang didengar, apa yang diwahyukan itu yang disampaikan. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Bahwa Nabi Muhammad telah datang kepadanya Roh Kudus untuk menurunkan Al-Quran dari Tuhan dengan hak, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muhsin yang berserah diri kepada Allah. Jadi jelas sekali Nabi Muhammad tidak mengarang. Adapun pengetahuannya tentang nabi-nabi, nama-nama mereka, itu Nabi Muhammad tidak pernah pelajari. Itu datang kepada dirinya dari Roh Kudus. Biarkan waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad yang membuktikan kebenaran daripada ucapannya. Dan alhamdulillah, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu semuanya benar adanya. Seperti itu, Bu. Jadi beliau tidak membaca dari terjemahan, tidak membaca dari perpustakaan, tapi itu betul-betul wahyu dari Allah. Sama seperti yang saya katakan tadi, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Itu artinya Nabi Muhammad tidak pernah kemudian mempelajari sesuatu selain setelah datang kepadanya Al-Quran. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Katakanlah, wahai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, dan juga kepada Nabi Musa dan Isa. Nabi Muhammad menyebut itu semua. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran. Artinya bahwa yang datang kepadanya itu adalah murni wahyu dari Sang Pencipta langit dan bumi melalui Roh Kudus. Silakan. Terima kasih penjelasannya Bang Zuma. Kalau selama yang saya pelajari Bang Zuma, ketika saya mendudukkan dua kitab ini dari dua agama ini Bang, walaupun Al-Quran saya searching ya di Google, kalau Alkitab kan saya punya begitu. Ada diksi-diksi bahkan kalimat yang hampir mirip-mirip Bang Zuma yang saya temukan. Lalu kalau kita belajar sejarah dari dua kitab ini, mana yang duluan? Kenapa ada yang diksi atau kalimat-kalimat yang hampir mirip? Begitu Bang Zuma. Iya. Jadi
Al-Quranul Karim di dalam surah An-Nisa ayat 166, di situ dijelaskan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, lakinillah yashadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashadun wa kafa billahi syahida. Allah bersaksi atas Al-Quran yang telah diturunkannya kepadamu Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Demikian pula para malaikat pun bersaksi. Cukuplah Allah menjadi saksi, kata Quran. Ini kata Quran. Wa kafa billahi syahida. Jadi ketika ada yang sama narasinya, artinya justru Al-Quran ini, inilah bukti. Kemudian kitab terdahulu, Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab tersebut. Tidak ada orang pemilik kitab itu datang mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kisah itu atau cerita itu atau keadaan itu. Apa dasar sumbernya? Ternyata Allah menyaksikan apa yang terjadi kepada kaum Israel, kaum sebelum Nabi Muhammad. Dan kemudian ternyata Allah sendiri yang mewahyukan hal itu kepada mereka. Lalu hal itu diceritakan kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di mana tadi saya sudah membacakan Al-Quranul Karim, surah Al-Ahqaf ayat 12. Di mana Allah menerangkan, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Jadi pantas kalau misalnya masih ada tersisa yang sama narasinya dengan Torah. Kenapa? Karena Al-Quran diceritakan kembali oleh Allah tentang Taurat Nabi Musa ini dalam bahasa Arab. Itu pasti tuh. Maka kami nggak ragu. Nah, sekarang permasalahannya adalah apa yang diuraikan Al-Quran adalah yang menjadi saksi di sana adalah Allah. Jadi pencipta langit dan bumi menjadi saksi tentang keadaan, di mana keadaan itu cakupan daripada nabi-nabi dan keadaan manusia sebelum Nabi Muhammad, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Roh Kudus. Ada nggak keraguan ketika pencipta langit dan bumi yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha mengetahui, menceritakan itu kembali kepada Nabi Muhammad, dibandingkan orang-orang yang tidak dikenal menceritakan kesaksian-kesaksiannya kepada penulis. Kalau kemudian ada kebenaran yang sama di dalamnya, mungkin 1:1000. Tapi kalau Al-Quran, apa yang keliru di situ? Sedangkan yang menyaksikannya adalah Dia yang maha menyaksikan. Lakinillah yashadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashadun wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi, malaikat menjadi saksi tentang kebenaran berita yang Allah sampaikan, yang malaikat sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, contoh misalnya di dalam Yohanes 24 nomor 25, di mana pengarang buku Yohanes menerima kemudian kesaksian-kesaksian dari orang-orang untuk dia kumpulkan cerita itu. Pertanyaannya, siapa saksi tersebut? Tidak ketahuan sampai hari ini. Banyak orang melihat Yesus terangkat ke langit, lalu duduk, terlihat langit terbelah, lalu dia duduk di sebelah kanan Elohim. Siapa orang-orang ini? Tak ada yang tahu. Tapi kalau Al-Quran, yang maha menyaksikanlah kemudian yang mempersaksikan keberadaan daripada apa yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di data yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim, Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian semua. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya.
Jadi yang maha mengetahui dan yang maha melihat inilah yang memberitakan isi Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tentu pemberitaannya lebih akurat daripada yang tidak kita ketahui. Contoh, Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini saya bacakan dalilnya. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku kemudian seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang menjadi saksi semula, sebagai saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini Lukas mengatakan bahwa banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Pertanyaannya, siapa banyak orang ini? Jangan banyak yang disebut, satu aja. Ada nggak orang Kristen tahu? Tak akan ada. 2 jam sebelum kiamat tak ada orang Kristen yang tahu. Sedangkan kalau Allah menyaksikan, Allah yang maha mengetahui. Qul kafa billahi syahidan ba'ni wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basir. Yang maha menyaksikan, yang maha mengetahui, yang melihat keadaan itu menceritakan langsung kepada Nabi Muhammad. Sedangkan yang menceritakan kepada Lukas, yang menceritakan kepada Yohanes, kita tidak tahu itu siapa. Seperti yang diterangkan tadi dalam Lukas 1, nomor 1 sampai nomor 4. Saya kira begitu, saudara. Mungkin masih ada? Oke lah Bang Zuma, saya perlu pelajari banyak apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Masih banyak Baik. Saya Bang Zuma mungkin ada keperluan lain atau mungkin istirahat. Terima kasih Ya. Bang. Sama-sama, saudara. Sama-sama. Zuma, tetap jaga kesehatan Bang Zuma. Salam damai. Siap, terima kasih. Izin Salam turun ya, damai Bang. sejahtera. Iya bang. Sehat selalu. Dan semoga pencipta langit dan bumi memberikan kelapangan waktu untuk saudara agar bisa banyak belajar lagi tentang Islam. Silakan. Baik, terima kasih Bang Zuma dan semuanya. Makasih bang. Masih banyak yang ingin Bang Zuma sampaikan kepada kalian semua, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Iya benar ya Bang Zuma ya? Benar. Benar ya? Disampaikan semua nggak sanggup nanti menanggungnya itu. Masya Allah ya. Jadi kalau mereka itu bertanya pasti dijawab, pasti keren, mantap. Nggak muter-muter kalau orang Islam menjawab, mantap Gurunda. Lanjut. Jadi hidup Ayo, kekal naik. itu mengenal Yesus sebagai apa, Bun? Utusan Gurunda. Bukan Tuhan. Ibu kan tahu, tak pernah dia perkenalkan. Yesus tidak pernah. Siapa punya toket? Oke. Saya lagi di gunung memang banyak toket di sini. Tidak pernah kita baca di Bible Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai utusan atau sebagai Mesias. Nah, itu lanjut naik Kristen. Gampang ji kalau saya kodong, gampang dulu ji. Ketika kita ini kan hidup mau masuk surga toh. Di surga itu kan hidup kekal. Kalau di neraka kan mati kekal. Nah, kata Yesus, kalau mau masuk surga, maka kita harus kenal Yesus. Kita kenal Yesus itu, kita opret dia. Siapa dia orang ini, siapa dia ini, kedatangannya apa, tujuannya apa. Nah, setelah kita kenal dia, ternyata endingnya adalah Yesus utusan Tuhan. Nah, kalau kita teguh pendirian terhadap keadaan itu, berdasarkan apa yang Nabi bilang Yesus tadi, di dalam Yohanes 17 nomor 3, bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, maka selamat meki memperoleh meki hidup kekal, masuk meki di surga. Begitu. Gampang gitu. Gampang sekali jika masih anas sami itu tidak lagi diragukan. Tidak ada keraguan di situ. Hidup kekal jangan ragu. Apa itu? Mengenal Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar adalah yang datang kepada para nabi melalui perantaraan para nabi.
melalui perantaraan para malaikat dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Gampang toh? Gampang sekali jika masih Bahasa Indonesia sederhana. Iya. Gampang dimengerti. Gampang. Nggak pernah susah kan mana mengerti itu guru mereka. Injo minakki gukana. Sangkala siapa? Tapi nggak boleh begitu. Oh, sangkal. Nggak boleh begitu, Sangkal. Bang Juma. Kalau bisa Selamat dipersulit, malam. kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Malam. Oh, iya gitu Bang Andi ya. Iya. Kukira tetanggaku, kukira sangkala, sangkal. Oh, sangkal di Sanggara Belanda. Negara Belanda. Bukan tahu guru. Pisang goreng kapan? Sanggara Batak. Ya. Silakan sangkal. Saya mau apa dulu nih, validasi dulu pernyataannya Juma tadi yang mengatakan dia menganalogikan, mengumpamakan ya Taurat, terus Zabur, Injil seakan-akan ibarat Orde Lama dan Orde Baru. Ya, saya mau bilang begini sama Juma. Orde Lama itu presidennya siapa? Presidennya siapa? Soekarno. Ganti dong perjanjian. Orde Baru presidennya udah beda dong. Iya. Nah, parlemennya juga beda kan. Iya. Nah, kalau di Taurat, Zabur, Injil itu Tuhannya beda nggak sama Al-Quran? Tuhannya beda nggak sama Al-Quran? Kalau dari segi Al-Quran berbicara mengenai Torah, Zabur dan Injil Tuhannya sama. Nah, Tapi kalau Tuhannya, nah tunggu Cuma. Kalau Tuhannya sama, berarti kan tidak bisa dianalogikan Orde Baru dengan Orde Lama. Kenapa bisa? Tadi kan Juma mengumpamakan itu. Sudah ada Iya. Orde Baru, udah ada Orde Baru, ngapain Orde Lama? Ini kan berbicara mengenai aturan. Gitu. Kan berbicara mengenai aturan. Aturan itu- Aturan yang ada pada masa pemerintahan Orde Baru, Orde Lama itu berbeda kan? Aturannya kan? Ganti pimpinannya tuh. Ganti nabi, ganti rasul. Jadi presiden itu nabi apa rasul? Atau Tuhan? Penguasa. Kok Tuhan pula? Ganti Penguasa. rasul, ganti nabi. Oh, yang jadi nabi. Jadi kamu umpamakan ganti presiden. pemimpin. Ya, Iya. betul. Penguasa. Jadi semua kan aparat. Contohnya anggota dewan juga beda. Iya. Ya. Kabinetnya juga beda. Kan semua beda itu. Sementara di dalam konsep ketuhanan ini kan satu. Jadi Iya, Tuhan. Tuhan. makanya jangan, maksud saya begini. Jangan Tuhan diumpama. mengutus para nabi itu tidak serta-merta Tuhan mengutus nabi dengan seluruh ajaran nabi itu untuk seluruh umat manusia. Artinya begini. Bukti. Dengar dulu. Tunggu, Kamu memahaminya seperti ini. Jadi tidak perlu lagi Injil, tidak perlu Sabar dulu. Anda kalau status belajar jangan banyak cerita. Yesus datang, kata Yesus, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Jangan lari ke situ dulu kamu. Jangan lari ke situ. Harus Enggak. membuktikan. Tadi bahasa Untuk membuktikan bahwa karena Al-Quran sudah untuk membuktikan bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu ketika membawa hukum itu disesuaikan dengan zamannya. Sedangkan hukum yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah sesuai dengan seluruh sesaman Nabi Muhammad dan zaman setelahnya. Sampai hari ini Al-Quran tidak bisa Anda bantah. Sedangkan apa yang datang kepada Yesus Anda tinggalkan. Juma, jangan panik dulu Juma. Kamu jangan panik dulu. Jangan panik dulu. Bukan. Tadi bahasamu begini loh Juma yang saya rekam ya. Ini sudah zamannya Orde Baru. Orde Lama tidak berlaku. Artinya Injil, Taurat, dan Zabur tidak perlu berlaku lagi karena ada Al-Quran. Begitu ya? Karena ada Al-Quran. Begitu ya?
Kan kira-kira begitu nih. Sekarang sederhana dan kamu- saja, nggak usah ke situ, nggak usah ke situ. Loh, Sekarang tadi kan begini. saya mau mengkritis. Tunggu dulu. Saya mau kritis pernyataanmu. Saya punya penjelasan. Saya punya hak untuk membantah kritikanmu itu, bodoh. Kamu jangan gila di sini. Apakah hukum Torah masih berlaku menurut Paulus? Zaman ini? Tidak. Cengkil juga mata kau nanti. Terlalu banyak kali liur lo. Sedangkan lu sendiri tidak lagi menggunakan ajaran Yesus. Kenapa kamu nggak menggunakan ajaran Yesus? Kenapa kau nggak pakai cungkil mata? Itu ajaran Yesus. Hah? Kenapa nggak pakai ajaran Yesus potong tangan? Banyak kali cerita kau. Harusnya kau berterima kasih. Saya sudah menjelaskan mewakili imanmu. Di mana Paulus mengatakan Torah sudah tidak lagi berlaku sampai sekarang. Torah itu adalah sampah tinja, kata Paulus. Sekarang yang berlaku apa? Ajaran kasih, katanya. Udah dijelaskan pun, harusnya kau berterima kasih. Al-Quran itu datang. Saya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Yang ditanya adalah Al-Quran. Itu. Jangan pula ketika saya menjawab, seakan-akan kau meninggalkan pertanyaan yang saya jawab itu. Aneh kau ini. Apakah berlaku lagi jangan kau makan babi? Masih berlaku? Tidak. Terus kenapa kau protes jawaban saya, botol? Masihkah kemudian berlaku sunat kulub? Enggak. Masih berlaku kemudian orang ibadah di sinagoga hari Sabtu? Enggak kan? Terus kenapa kau bertanya tentang jawaban saya itu? Kalau kau sendiri sudah membuktikan dalam realita keagamaanmu. Masih berlaku enggak orde baru? Orde lama hari ini? Enggak. Apakah itu kita mau tiadakan? Bahwa itu tidak pernah ada? Tidak bisa. Itu sesuatu yang pernah ada. Makanya kami beriman kepada hal yang pernah ada, yaitu zaman di mana Allah mengutus para nabi dan kitab sucinya. Kami nggak melupakan itu. Bukti kami tidak ingkar. Yang kalian itu aneh. Dikasih jawaban yang sudah akurat malah betulkah ada lama ada baru. Sementara kitabnya orang Yahudi aja kau tidak lagi gunakan, hanya kau pakai sebagai penghias agamamu. Dia dianggap paten, hanya aksesoris doang. Tolong kalau Anda itu ingin berdiskusi dengan saya, jangan ngeyel. Apalagi kalau status cuma bertanya. Nabi kau aja nggak sunat, tahu kau? Itu kalau Bang Suma, Nabi kau tak saya sunat. Kristen. Nah, terus apa? Terus kalau tidak bersunat, kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Kau cedera? Hah? Cedera kau? Kalau Nabi kau nggak bersunat? Aneh. Harusnya saya yang balik samamu. Tuhanmu aja bersunat. Masa kau tidak bersunat? Aneh kau kan? Nabiku tidak bersunat katamu. Kami bersunat. Apa yang dicederai di sana? Nggak ada. Yang cedera itu adalah Tuhanmu bersunat, kau tidak bersunat. Itu yang rusak. Orang kalau dilahirkan hanya untuk menghina ya begini, menghujat. Padahal harusnya kan saudara itu naik bertanya, jangan emosi bang. Benarkah Nabi Muhammad bersunat? Kita akan jawab. Tadi ada 1 jam kurang lebih saya menjawab pertanyaan. Ya kan? Karena yang bertanya ini orang waras, saya jawab dengan baik. Yang orang gila kebencian aja begitu. Nabi Muhammad aja yang bersunat. Emang kenapa? Kalau tidak bersunat kenapa rupanya? Apa yang dilanggar? Kalau beliau tidak bersunat? Ada. Yang melanggar itu kamu. Tuhanmu bersunat, kamu tidak bersunat. Padahal kata dalilmu, barang siapa yang Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup dengan sunat, kamu tidak sunat. Kenapa? Bang Raja Bintang, makasih Raja Bintang. Ya, sahabat-sahabat, rekan-rekan semua yang mendukung kegiatan kita malam ini, terima kasih. Barakallah, sehat selalu, panjang umur. Ayo, saudara, kalau masih ada yang mau disehatkan. Itu Eno gurun dari Sampinta. Tomalas atau ye. Nggak mau, Bang Juma nggak mau sama saya. Tomalas.
Aku turun ya, aku turun. Aku udah ngantuk sekali, udah jam 2 aku. Bukan ndak mau, tapi kita itu kan di sini edukasi. Iya, Kan gitu. aku juga nggak pernah menghujatkan Bang Juma. Pelan aja. Iya, nada. iya, saya tahu. Saya ngerti ya, Bang. Nah, hidup Apa? kekal itu menurut Yesus dapat surga itu apa, Bang? Ayo lanjut. Jangan bicara tentang mila Ibrahim aja. Udah. Ini Bang, jalan lurus mila Ibrahim kan, udah di apa sama. Kenapa hanya diikutin tentang sunat, tapi nggak diikutin bagaimana Tuhan di sini meminta kepada Ibrahim untuk menyembeli anaknya, tapi diganti domba. Itu juga mila kan? Dia mempersembahkan domba di situ. Iya, betul. Kenapa nggak diikutin yang itunya? Hanya Apanya? satu sih, tapi mengabaikan yang lain. Loh, kami kan umat Islam kan mengikuti itu malah. Kami umat Islam setiap tahun mengikuti ajaran Abraham, Ibrahim. Apa itu? Mempersembahkan kurban. Apa kurbannya? Hewan. Kurban kan bukan dimakan, dibakar utuh Bang. Dibakar sampai kering kan itu. Itu syariat kan? Kan Iya, tapi dibakar kan? Yang intinya adalah korban. Apa yang datang kepada Nabi Abraham, kurban. Apa yang datang kepada Nabi Muhammad, kurban. Oh, jadi ritusnya nggak diikutin ya? Nah, kan nggak ada kemudian perintahnya. Kan Nabi Muhammad yang kan kemudian. Nah, justru kau kenapa mengorbankan manusia? Ini kau ini nggak benar. Kehendak Tuhan. Kurban. Kehendak Tuhan. Mengorbankan sesuatu yang sempurna, nggak berdosa, bercacat celah kan? Iya. Yang pasti bukan manusia kan jadi korban. Binatang Ya, kan. kalau yang berkenan di hadapan Tuhan adalah dirinya sendiri yang mempersiapkan dirinya sendiri. Buset dah. Nah, ini yang saya tidak suka. Karena Anda selalu mengarang sesuatu seakan-akan di sini gereja. Kalau di gereja boleh Anda berbicara seperti itu, boleh. Boleh kalau di gereja. Di sini nggak boleh karena di sini tempatnya orang berakal. Gini, Orang yang Bang, sangat benci kepada kebodohan itu di Kumal ini. kelahiran seorang perawan kan kehendak siapa? Tuhan kan? Atau kehendaknya siapa Bang? Jelas. Iya kan? Nah, terus apa masalahnya? Coba Anda tunjukkan kepada saya dalil Tuhan meminta menebus dosa dengan darah manusia itu di mana dalilnya? Dalilnya kita lihat, bukan wahyu kan kadang tidak disampaikan dengan terang. Berarti Anda ini apa? Anda mau ngapain? Ini Anda anggap gereja masalahnya. Anda itu Tapi bukan kita melihat penghujat. bagaimana dari Tapi Anda sejak menganggap ini gereja. Purbakala kan seperti itu, Kain dan Habel. Coba Anda tunjukkan Abraham. dalilnya. Abraham Tuhan menginginkan manusia mempersembahkan kurban berupa manusia atau berupa Tuhan. Oh Itu iya, dalilnya di kepada mana? Abraham kan, Abraham Tuhan meminta untuk menyembeli anaknya. Nah, setelah kemudian dia meminta itu untuk nebus dosa atau untuk diuji? Ini terus persembahan yang diminta itu untuk Enggak, apa? yang itu untuk ujian atau untuk menebus dosa? Itu cuma ujian ya Bang. Ujian. Kejadian 22 nomor 1 Al-Quran surah As-Saffat. Itu hanya ujian. Nah, setelah Abraham ini diuji, lolos nggak Abraham? Abraham, iya dia hampir menyembeli. Lolos Hampir menyembeli, dia, kan? lolos. Iya. Bukan hampir lagi. Dia menyembeli kenapa anaknya. kita sekarang- Dia menyembeli anaknya. Intinya di situ. Dia menyembeli Itu kan- anaknya. Dan ternyata Enggak, kan? setelah dia menyembeli yang tersembeli adalah Diganti, hewan. kan? Diganti, Ya iya, kan? diganti oleh Tuhan. Tapi Abraham sudah ikhlas. Anaknya disembeli. Aku ikhlas. Berarti Abraham lolos ujian. Nah, Tuhan menggantikan kemudian dengan binatang. Iya, tapi Nah, itu apakah Abraham.
Tapi kenapa kemudian ketika di Kristen Tuhan minta binatang, kenapa kalian kasih manusia? Nah, iya Sama apa? kayak gini kan, wahyu Tuhan kepada Abraham kan bukan berarti selesai di situ, Bang. Nah, Ada coba sesuatu hal yang lebih besar. Coba Bang. saudara tunjukkan Gimana sih kepada akal kita, logika kita yang sekecil kepala ini untuk menyelami samudra yang ya begitu makanya luas jangan tentang Tuhan. makanya Itu kan, jangan Bang. ngarang bebas, cukup yang tertulis aja, jangan Anda karang-karang. Sekarang tolong tunjukkan yang tertulis. Tuhan menginginkan persembahan manusia itu di mana? Itu kan kehendak Tuhan, Bang. Nah, inilah yang sekarang yang selalu saya minta Anda turun. Karena Anda itu hanya pintar menipu. Di mana kehendak Tuhannya agar manusia mempersembahkan manusia? Itu kan yang saya sudah bilang di apa tadi kepada Abraham tadi kan. Ya Itu bukan Allah. bukan sekedar Anda permintaan, turun Bang. Itu wahyu sebelum hal saya yang lebih udahin besar. matanya. Anda turun. Mampus. Di sini bukan gereja, aku bilang. Ini bukan gereja. Bukan. Dan di sini bukan apologet kacangan. Yang Anda segampang-gampangnya Anda ngomong, itu kan kehendak nenekmu kiper. Saya ini siang malam makan Bible, asal kau tahu. Yang kau ngajarin di sini, habiskan air liurmu dengan kebohongan itu jangan. Jangan. Kenapa? Semakin kau banyak ngomong tanpa dalil, kau mempermalukan saudara-saudara Kristenku yang lain. Paham? Jangan. Orang Kristen itu masuk di Komal ini ingin menyaksikan mana nih orang Kristen kita yang mewakili kita yang pintar. Kau naik di sini tanpa dalil, kau ngarang cerita, ku tampar juga mulut kau pakai sendal jepit yang ada teh ayam di platnya. Seenak kali kau bicara agama. Orang berbicara agama, orang bicara politik aja tanpa dasar undang-undang itu nggak boleh. Apalagi berbicara agama tanpa dalil, itu apa namanya? Bikin malu aja kau. Kita ditonton orang Malaysia, ditonton orang Thailand, ditonton orang Vietnam. Semua di luar negeri nonton kita. Begini rupanya orang Indonesia berdebat agama. Boleh rupanya berpendapat tanpa dalil. Nah kali kau ngomong, kau fitnah lagi Tuhan. Tuhan mengatakan, kau bilang Tuhan minta persembahan dosa ditebus dengan darah manusia. Matamu suwe. Udah nggak ada dalil pula kau ngotot lagi. Lain kali jangan naik. Jangan hanya modal nafsu, jago cerita, pacarita, tukang gosip. Kau manfaatkan kemampuan kau itu untuk bergosip-gosip ria naik ke sini. Ini bukan tempatnya bergosip. Ini bukan melampiaskan air liur. Ini tempatnya untuk kemudian kita mempersembahkan ilmu terbaik kita tentang agama. Ini agama, ini keyakinan. Salah kita memberikan argumentasi, keliru kita, itu bisa kita diserang. Sedangkan kita menyampaikan kebenaran aja berdasar dalil, kita masih dihujat, masih digosipin siang malam 24 jam. Ada juga pasukan-pasukan panitia surga yang kerjanya cuman memantau, ingin melihat perkataan kita yang keliru, habis itu di framing 1 bulan, satu tahun namanya. Kau naik ke sini bicara seenak perut. Kita harus menyelami. Tak ada kemampuan kita untuk menyelami kemauan Tuhan. Terus kau kenapa ngarang bebas tanpa dalil, kucelok? Kau seakan-akan lebih Tuhan daripada Tuhan. Kau lebih tahu daripada Tuhan. Enak kali kau ngomong.